Terima kasih ya Nisa, sudah mau berteman denganku hari ini, kataku sambil tersenyum lebar. Sama-sama Dino, sampai ketemu di sekolah besok, jawabnya sembari berjalan menuju bangunan di sebelah rumahku. Nisa masuk ke rumahnya, sementara aku masih belum bisa menyembunyikan rasa senangku. Beberapa minggu ini Nisa baru saja jadi tetangga baruku, namun aku belum berani menyapanya untuk berteman. Maka dari itu, aku senang bukan main ketika dia mengajakku bermain sore itu. Biasanya dia jarang keluar rumah karena dilarang ayahnya untuk dekat-dekat dengan orang asing. Namun karena hari ini ayahnya lembur, jadi dia bisa keluar rumah. Ayahnya sendiri adalah seorang pengusaha besar. Ia punya perusahaan di kota yang mempekerjakan banyak pegawai. Namun kata ibuku, alasan mereka pindah ke kampung yang jarang ditinggali orang kaya ini karena ayahnya baru saja ditimpa kemalangan. Perusahaan ayah Nisa itu bangkrut. Mereka terpaksa menjual semua aset yang dimiliki untuk membayar utang. Sebab utang yang terlampau banyak, mereka akhirnya menjual rumah mereka satunya dan pindah ke sini. Namun suatu hari aku mendapati kejadian aneh antara Nisa dengan ayahnya. Suatu sore aku sedang bermain sendirian di halaman rumah. Ayah Nisa datang entah dari mana dan langsung mengetuk pintu rumahnya. Seketika itu juga Nisa membuka pintu untuknya. Akan tetapi kejadian setelahnya bukanlah seperti respon ayah pada umumnya yang menyambut bahagia anaknya. Melainkan ayah Nisa menangis kencang sekali. Setelah itu, dia memeluk erat, seakan takut kehilangan dia. Tak lama setelah itu, ayah Nisa pergi meninggalkannya di tempat dan pergi lagi. Aku penasaran sekali dengan apa yang terjadi, sehingga aku memutuskan untuk mengikuti ayah Nisa dari belakang. Ternyata ia yang berjalan sambil menangis terseduh itu menuju di pantai Parangkusumo yang letaknya tak jauh dari kampungku. Sesampainya di sana, tangis ayah Nisa pecah tak kala ia berhenti di bibir pantai. Aku kemudian bersembunyi di balik batu. Dari situ, samar-samar aku mendengar ayah Nisa mengatakan sesuatu. "Saya mohon, jangan ambil anak saya. Saya berharap yang membukakan pintu adalah istri atau ibu saya yang sudah tua renta. Bagaimana saya mau melakukan pesugihan ini kalau pada akhirnya anak saya jadi tumbal? Saya lebih baik miskin dan menderita daripada harus kehilangan anak saya. Saya mohon," kata ayah Nisa kepada angin kosong. Saat itu aku masih berumur 7 tahun, sehingga aku tidak mengerti sama sekali apa yang dibicarakannya. Namun rentetan peristiwa yang menimpa Nisa selanjutnya sedikit banyak memberikanku gambaran tentang apa yang sedang terjadi. 3 hari setelah aku mengikuti ayah Nisa ke pantai itu, ia meninggal. Tak ada yang bisa mendeteksi penyebab meninggalnya. Waktu itu aku masih belum menceritakan hal ini kepada Nisa karena aku tidak mengerti kalau perkataan ayahnya di pantai ternyata berkaitan dengan kematiannya. Waktu terus berlalu.
Nisa belum kunjung selesai dengan kesedihan atas kematian ayahnya. Aku tak bisa berbuat apa-apa selain menghiburnya. Terlebih semenjak ayahnya meninggal, Nisa diperlakukan seperti anak tiri oleh ibunya. Kabarnya juga ibu Nisa mendapat kekayaan tiba-tiba. Menurutku itu hasil pesugihan yang dijalani ayahnya dulu. Namun tiba-tiba saja ibu Nisa menjadi sombong. Ia meraup semua harta itu dan pergi meninggalkan Nisa. Nisa akhirnya diasuh oleh neneknya, akan tetapi seakan ditimpa kemalangan bertubi-tubi. Nenek Nisa meninggal 3 hari setelah ditinggalkan ibunya. Sungguh malang apa yang dialami Nisa. Sejak saat itu, ia tidak tahu harus tergantung kepada siapa. "Nisa, sudah siap-siap belum?" tanya mama dari mobil. "Sudah dong, Ma," jawab Nisa riang sambil berlari menuju mobil. "Duh, Mama lupa. Dino, tolong ambilkan roti bikinan Mama buat Dokter Vicky di dapur," kata Mama. "Kok aku sih, Ma? Aku yang baru saja mau mengunci pintu dibikinin kesal oleh Mama." "Ya iyalah, kamu kan abang. Udah sana cepet ambil, keburu telat kita nanti," suruh Mama. Di dalam mobil Nisa hanya cekikikan mendengar jawaban Mama. Nisa kini sudah menjadi adik kesayanganku. Hari ini aku dan orang tuaku mengantarkan Nisa untuk check up rutin. Cerita di atas adalah kenangan buruk Nisa yang akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Saat Nisa sudah tak memiliki siapapun, orang tuaku berinisiatif untuk mengasuhnya. Sejak saat itu pula, kami rutin memeriksakan kesehatan mental Nisa atas trauma masa kecilnya. Kami memang tidak bisa menghilangkan begitu saja pengalaman pahit itu. Namun, kami sekeluarga menyayangi Nisa seutuhnya. Kami akan melakukan berbagai cara agar Nisa bahagia sepanjang sisa hidupnya. Itulah sahabat, cerita kisah pesugihan pantai selatan. Kebahagiaan anak direnggut karena perbuatan ayah.